Bab 1744, 6 keluarga menyerah. Aweka bergumam pada dirinya sendiri dan mengulurkan tangannya untuk mengelus rambutnya. Matanya penuh dengan kesepian. Dia juga sudah mendengar kabar di kota makmur. Uina sudah tahu sejak Valentino pertama kali mengumpulkan semua orang di kota Fero. Namun, Aweka benar-benar tidak ingin pergi ke acara pernikahan Valentino dan Angel. Sampai akhirnya dia baru tahu ada hal di luar dugaan terjadi yang membuat Valentino membawa bawahannya ke kota makmur dan melakukan pembunuhan massal. Alasannya masih tetap demi Angel. Kalau aku tahu kamu butuh bantuan, aku pasti akan ke sana. Aweka mengatup mulutnya dan menghela napas ringan. Tatapannya terlihat sangat kesepian. Di sebuah kota di luar negeri. Jeyen yang pergi keluar untuk bersantai sedang duduk di sebuah restoran barat sambil membicarakan sesuatu dengan seorang gadis. Jeyen, aku tidak percaya. Aku tidak percaya bahwa ada pria yang begitu hebat di dunia ini. Ujar gadis berambut pirang bermata biru dan memakai pakaian yang sangat terbuka itu. Dulunya aku juga tidak percaya. Tapi dia seperti pahlawan hebat yang memakai baju besi emas dan mengendarai awan warna-warni. Dia muncul di depanku dengan aura yang sangat kuat dan menekan semua orang-orang penting di kota Kama. Tapi, dia datang bukan untuk melamarku. Jeyen yang sedang memegang pisau dan garpu di tangannya memasang ekspresi kecewa. Kalau aku punya kesempatan, aku harus bertemu dengan pria yang kamu maksud ini. Aku tidak menyangka ada pria yang begitu hebat di negara Nagon. Ketika aku sekolah di kota Kama, aku tidak tahu ada orang seperti ini. Gadis berambut pirang bermata biru itu juga terlihat sangat antusias. Kamu tidak akan mau menemuinya karena gadis manapun yang pernah berhubungan dengannya mungkin akan sulit menolak pesonanya. Hasil akhirnya hanya akan merasa sedih sendirian. Jeyen perlahan-lahan mendongak dan melihat pemandangan malam di luar. Malam akhirnya berlalu. Hari berakhir dengan kegelapan. Sebenarnya, itu juga melambangkan datangnya fajar. Keesokan harinya, matahari bersinar dengan terang. Jarang-jarang ada hari yang begitu cerah. Langit tidak berawan dan udara terasa sangat segar. Cuaca seperti ini sangat langka di kota makmur. Biasanya, sebagian besar langit kota makmur selalu diselimuti dengan kabut. Sangat jarang ada cuaca yang begitu cerah dan tidak berawan. Setelah memastikan keadaan Valentino sudah tidak kritis, para anggota asosiasi Valentino Empire dan para pendukung dari kota Fero langsung bergegas kembali. Bagaimanapun juga, mereka bukan pengangguran, mereka semua punya pekerjaan penting. Begitu juga dengan prajurit Maple Pavilion, Chris sudah menyuruh mereka kembali ke kota Kama. Karena bagaimanapun juga, jika sekelompok besar angkatan bersenjata ini terus tinggal di kota makmur, maka mereka akan memberikan kesan yang buruk. Pada akhirnya, selain anggota inti distrik komersial Reverso di kota makmur, hanya Chris dan beberapa pengikut utama Valentino yang tetap berada di sisi Valentino menunggunya bangun. Sementara kedudukan orang-orang di kota makmur kembali mengalami perombakan total. Sebelumnya, di kota makmur, selain kalangan bisnis dan organisasi lainnya, 4 keluarga kecil berada di posisi teratas. Posisi puncaknya dipegang oleh keluarga Yoanda, Darius dan Arden. Namun, setelah pertempuran kemarin, keluarga Darius sudah musnah dari kota makmur. Anggota keluarga Darius sudah tidak ada dan kediaman mereka juga sudah hancur. Sejarah keluarga Darius pun berhenti sampai di sini. Saat ini, hanya tersisa 6 keluarga di kota makmur. Pada pukul 10 pagi, 2 keluarga besar di kota makmur,
keluarga Yoanda dan keluarga Arden memberi pengumuman secara bersamaan. Mulai hari ini dan seterusnya, semua industri di bawah keluarga mereka akan bergabung dengan Asosiasi Distrik Komersial Reverso. Keluarga Yoanda dan keluarga Arden juga akan bergabung dengan Asosiasi Distrik Komersial Reverso dan menjadi anggota mereka. Pengumuman dari kedua keluarga ini kembali menimbulkan sensasi di Kota Makmur. Gila! Keluarga Yoanda dan keluarga Arden sama-sama bergabung dengan Asosiasi Distrik Komersial Reverso. Bukannya ini berarti mereka sudah tunduk pada Valentino? Sial! Semalam saat ada rumornya, aku masih tidak percaya. Sekarang, aku percaya. Wah! Kedua keluarga besar tunduk pada saat yang bersamaan. Bukannya ini berarti Valentino akan benar-benar berdiri di negara Nagon? Hebat! Dia benar-benar luar biasa. Semua organisasi di Kota Makmur terkagum-kagum. Pada saat ini, di tangan Valentino, Asosiasi Distrik Komersial Reverso telah sepenuhnya menjadi kekuatan paling kuat di Kota Makmur dan bahkan seluruh negara Nagon. Bahkan Asosiasi Valentino Empire juga tidak bisa menang. Alasannya sudah pasti karena ada kekuatan keluarga Yoanda dan keluarga Arden yang mendukung Asosiasi Distrik Komersial Reverso. Dengan kekuatan dari dua keluarga besar, Asosiasi Distrik Komersial Reverso tidak hanya kaya raya. Namun, meskipun Asosiasi Valentino Empire tidak sehebat Asosiasi Distrik Komersial Reverso, tidak akan ada konflik di antara mereka. Karena mereka semua tahu bahwa tuan mereka adalah pria bernama Valentino. Asosiasi Distrik Komersial Reverso dan Asosiasi Valentino Empire sebenarnya adalah sebuah keluarga. Selama Valentino tidak jatuh, mereka akan selalu menjadi sekutu. Pada siang hari, di rumah sakit terbaik di Kota Makmur, di ruang ICU. Semua luka di tubuh Valentino telah dibersihkan dan diperban. Perban yang tak terhitung jumlahnya melilit tubuh Valentino lapis demi lapis dan langsung membungkusnya menjadi mumi. Pada saat ini, Valentino sedang berbaring di kasur dengan mata tertutup, ada botol infus yang digantung di samping kasurnya. Seorang dokter sedang memeriksa keadaan Valentino. Angel sudah semalaman tidak tidur. Saat ini, matanya agak merah dan bengkak. Dia menunggu dokter berbicara dengan sangat cemas. Chris, Mario dan yang lainnya juga menunggu di luar bangsal dengan mata terbuka lebar. Nona Angel, Anda tidak perlu khawatir. Dokter menyimpan alat-alatnya lalu berkata dengan sopan. Tuan Valentino hanya sedikit lemas dan dehidrasi. Sebagian besar luka di tubuhnya juga hanya luka di lapisan kulit. Memang ada beberapa luka dalam, tetapi tidak sampai ke organ dan tidak ada pendarahan di dalam tubuh. Kondisinya tidak parah. Mendengar apa yang dikatakan dokter, Angel akhirnya menghela napas lega. Chris dan yang lainnya juga langsung rileks. Kalau begitu, kapan dia bisa bangun? Tanya Angel lagi. Dokter berpikir sejenak dan berkata, kalau dilihat dari kebugaran fisik Tuan Valentino, dia mungkin tidak akan bangun sampai besok pagi. Yang paling dia butuhkan sekarang adalah istirahat. Jadi, kalian harus diam. Baik. Baik. Ucap Angel segera mengangguk dan mengecilkan suaranya sampai sekecil mungkin. Dokter tadi melirik Angel dan berpesan. Nona Angel, sekarang Anda sedang hamil, jadi Anda harus sering-sering istirahat. Kalau sampai kamu kelelahan, juga tidak baik. Aku tahu, terima kasih. Ujar Angel sambil menganggukkan kepalanya. Nona Angel terlalu sungkan. Kalau begitu, Nona Angel, saya pergi dulu. Kalau ada apa-apa, langsung panggil aku kapan saja. Dokter itu langsung terkejut dan buru-buru mengibaskan tangannya sebelum meninggalkan bangsal. Ya sudah pasti. Orang ini adalah Valentino Wijaya. Kemarin, ketika dia dibawa kemari, seluruh rumah sakit langsung dikelilingi oleh ribuan prajurit bersenjata lengkap. Setelah itu, Hanaga dari keluarga Yoanda juga muncul di sini dengan membawa anggota keluarga Arden dan kepala keluarga 4 keluarga kecil. Di belakang orang-orang itu masih ada banyak orang-orang penting. Setiap orang adalah orang yang sangat terkenal di Kota Makmur. Pada saat itu, direktur rumah sakit juga terkejut setengah mati dan segera keluar untuk menyambut mereka semua. Bab 1745,
komplikasi? Kemudian, Direktur rumah sakit mengirim dokter terbaik di rumah sakit untuk melakukan diagnosis dan perawatan standar tertinggi untuk Valentino. Valentino jelas-jelas adalah orang dengan identitas yang sangat tinggi. Tidak ada yang berani menganggap enteng. Setelah dokter tadi pergi, Angel mengambil kursi empuk dan duduk di samping kasur Valentino. "Kakak ipar, bagaimana kalau Anda istirahat sebentar? Kami akan mengawasi Kak Valentino," ujar Chris dan yang lainnya dengan pelan sambil berjalan masuk. "Tidak apa-apa, aku tidak lelah. Aku akan menunggunya sampai dia bangun." Angel bahkan tidak menoleh ke belakang. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh telapak tangan Valentino, matanya penuh dengan kelembutan. Chris dan yang lainnya saling bertatapan, lalu mereka berbalik dan berjalan keluar untuk berjaga di luar. Saat ini, Valentino telah sepenuhnya memusnahkan semua musuh di negara Nagon. Dengan status Valentino saat ini, tidak ada yang berani sembarangan menargetkannya. Baik konglomerat ataupun orang yang berkuasa tetap harus berpikir matang-matang kalau mau menyerang Valentino. Namun, meski begitu, Chris dan yang lainnya tetap merasa khawatir dan ingin berjaga di sini. Detik demi detik berlalu. Tanpa terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Angel masih belum tidur, dia juga tidak bisa makan. Dia hanya duduk diam menunggu Valentino bangun. Chris dan yang lainnya sudah mencoba membujuknya beberapa kali, tetapi tetap tidak berhasil. Selama periode waktu ini, Almo dan yang lainnya juga datang menjenguk sekali. Setelah duduk sebentar, mereka pun pergi. Pada pukul 2:20, Angel merasakan telapak tangan Valentino bergerak. "Valentino?" Angel tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap wajah Valentino. Chris dan lainnya yang selalu memperhatikan situasi di bangsal juga bergegas masuk. Kelopak mata Valentino bergetar sejenak, lalu perlahan-lahan terbuka. "Valentino, kamu sudah bangun? Kak Valentino?" Semua orang segera melangkah maju dan menatap Valentino dengan mata lebar. Mata Valentino terbuka lalu berputar dengan sedikit kaku, seolah-olah dia bisa melihat bayangan ganda. Jadi, pandangannya saat melihat orang terlihat agak kabur. "Kak Valentino, apakah kamu masih mengenalku? Apa kamu tahu siapa aku?" Tanya Chris tiba-tiba dengan mata lebar sambil melangkah maju. Mario dan yang lainnya tercengang sejenak, lalu jantung mereka pun berdetak kencang. Pada saat yang sama, mereka teringat dengan keputusasaan yang mereka rasakan ketika Valentino bangun dan tidak mengenal mereka semua di rumah sakit kota Neo. Chris benar-benar trauma. "Kamu bicara apa sih? Pergi sana!" teriak Mario sambil memukul Chris. Namun, Chris tidak punya waktu untuk bertengkar dengan Mario. Dia tetap menatap Valentino dengan ekspresi gugup. "Kak Valentino, apakah kamu mengenaliku? Jangan lihat kepalaku yang botak sekarang. Dulu aku punya rambut. Coba ingat baik-baik." Chris membelalakan matanya dan terus mencondongkan wajahnya ke arah Valentino sambil bertatapan mata dengannya. Angel juga tertegun dan menatap Valentino dengan mata terbuka lebar. Valentino menatap Chris lekat-lekat selama beberapa detik lalu muncul tanda-tanda kebingungan di matanya. Kemudian, dia bertanya dengan suara pelan. "Kamu siapa?" "Sial! Kak Valentino!" Chris langsung tercengang dan matanya juga memerah. Dia langsung berlutut di lantai. "Gila, apa yang terjadi?" Mario juga melangkah maju dan menatap Valentino dengan mata terbuka lebar. "Tidak seharusnya begini, sial. Aku tidak melihat ada orang yang memukul kepala Kak Valentino." Chris tampak bingung. Valentino mengulurkan tangan untuk menggenggam tangan Angel dan bertanya dengan wajah panik. "Angel, siapa mereka?" Angel langsung terdiam. Dia menatap Valentino dengan tatapan tidak percaya, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Jangan-jangan komplikasi itu kambuh lagi? Mampuslah sudah, mampuslah sudah. Wajah Mario dan yang lainnya seketika memucat.
Mereka seperti tersengat listrik. Plak! Plak! Chris menggertakkan giginya lalu mengangkat tangannya untuk menampar wajahnya sendiri dengan keras. Mario bodoh! Sudah kubilang, aku mau bertarung dengan Kak Valentino. Tapi kamu malah menahanku. Sekarang, kamu sudah puas. Dasar bodoh! Asal kamu tahu saja, sekarang ini penyakit lama Kak Valentino pasti kambuh lagi. Sialan! Chris terus berlutut di samping kasur dan menatap Valentino dengan mata membelalak. Wah! Aku juga tidak menyangka. Mario juga menatap Valentino dengan mata terbelalak, hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Tino, kamu masih ingat aku, kan? Air mata Angel langsung mengalir keluar lalu dia perlahan-lahan memeluk kepala Valentino. Tuan muda! Kasman dan yang lainnya juga langsung berlutut dan menangis di tempat. Seluruh bangsa langsung dipenuhi dengan suasana sedih. PVFT! Valentino tidak bisa menahannya lagi. Dia langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha! Kalian ini punya trauma, ya? Hahaha! Valentino benar-benar tidak bisa menahan tawanya. Namun, karena gerakannya terlalu besar, lukanya tertarik. Jadi, dia langsung merasa kesakitan. Apa? Sialan! Sekarang, aku benar-benar bingung. Kesedihan dan amarah Chris langsung menghilang, ekspresinya juga terlihat menjadi makin bingung. Kurang ajar! Angel mengulurkan tangannya dan menepuk Valentino. Kamu benar-benar membuatku ketakutan. Kamu bahkan menakuti anak kita. Tadi dia sampai menendangku 2 kali. Valentino tertawa lalu segera berkata, Aku tidak akan mengulanginya lagi. Sini, aku mau mengelus bagian yang dia tendang tadi. Chris mengelus bagian belakang kepalanya, lalu menelan air liurnya dan berkata, Sepertinya kita dikerjai. Bagus juga. Kalau Kak Valentino tidak mengerjaimu, apakah kamu akan berlutut kepada Kak Valentino semudah itu? Ujar Mario. Hahaha. Semua orang pun tertawa terbahak-bahak. Dengan wajah memerah, Chris langsung berdiri. Pergi sana. Apa yang salah dengan aku berlutut pada Kak Valentino? Asal tahu saja, ada orang yang bahkan tidak punya kesempatan untuk berlutut kepada Kak Valentino. Kak Valentino adalah kakakku. Memangnya kamu tidak tahu kakak itu bagaikan orang tua? Chris berdiri lalu menjelaskan dengan ekspresi angkuh. Penjelasanmu ini sangat memaksa. Kakak bagaikan orang tua? Kalau begitu, coba panggil Kak Valentino dengan sebutan ayah. Kalau kamu benar-benar memanggilnya ayah, aku akan mengakui kehebatanmu. Aku akan mentraktirmu kemana saja kamu mau di kota makmur. Ujar Mario sambil cemberut. Chris langsung melotot dan berteriak. Kamu menantangku? Ya, memangnya kenapa? Mario kembali cemberut. Ayah! Chris langsung memanggil Valentino dengan sebutan ayah tanpa ragu-ragu. Pergi sana! Aku punya anakku sendiri. Valentino marah sambil tertawa, lalu mengulurkan tangannya untuk menyentuh perut Angel. Aku tidak peduli. Aku sudah memanggil Kak Valentino dengan sebutan ayah. Malam ini, Mario traktir. Kata Chris sambil mengangkat kepalanya. Ya, iya. Aku traktir. Terserah kamu mau kemana. Mario langsung menyerah dan menyetujui permintaan Chris. Valentino bangun tanpa masalah. Jadi suasana hati semua orang sangat gembira. Setelah bercanda sejenak, Chris pun memanggil dokter. Dokter segera memeriksa Valentino secara menyeluruh lagi. Mustahil. Berdasarkan pengalamanku menjadi dokter selama 10 tahun, Tuan Valentino paling cepat akan bangun besok pagi jam 6. Saat dokter memeriksa Valentino, dia terus bergumam pada dirinya sendiri. Bab 1746, Pemeriksaan menyeluruh.
Ada begitu banyak luka dan darah di sekujur tubuh Valentino. Ditambah lagi dia terlalu memaksakan tubuhnya. Kalau dia adalah orang biasa, dia harus berbaring setidaknya selama 3 hari atau bahkan seminggu. Walau obat yang digunakan Valentino adalah yang terbaik, itu setidaknya akan memakan waktu 2 hari, bukan? Akan tetapi, sejak dia dikirim ke rumah sakit tadi malam sampai sekarang, belum lewat 24 jam, Valentino sudah bangun. Dokter itu sangat takjub. Chris tersenyum dan berkata dengan bangga. Kamu hanya perlu ingat kalau Kak Valentino sangat luar biasa. Ini memang sangat mengagumkan. Kebugaran fisik Tuan Valentino sungguh kuat. Apakah kamu sering berolahraga? Tanya dokter itu dengan penasaran. Ya. Jawab Valentino tanpa menjelaskan terlalu banyak, lalu dia hanya mengangguk sambil tersenyum. Kualitas fisik ahli bela diri memang lebih kuat daripada orang biasa, itu memang tidak ada salahnya. Selain itu, meski saat ini Valentino sedang terluka, dia tidak merasa tidak nyaman, sebaliknya dia merasa sangat rileks. Rasanya seperti pertempuran kemarin telah mematahkan beberapa belenggu di tubuhnya dan sekarang membuatnya sangat nyaman. Kuat sekali! Setelah diperiksa, tidak terjadi apa-apa. Selanjutnya, Tuan Valentino hanya perlu istirahat beberapa hari dan menunggu lukanya pulih. Setelah itu baru bisa keluar dari rumah sakit. Jangan khawatir, Tuan Valentino. Obat-obatan yang kami gunakan adalah yang terbaik di negara ini. Kami dapat menjamin pemulihan yang cepat dan tidak akan menunda urusan Tuan Valentino. Ucap dokter itu sambil menyimpan berbagai alat. Terima kasih, Dok. Pungkas Valentino sambil mengangguk dan tersenyum. Tuan Valentino terlalu sungkan. Jawab dokter itu sambil melambaikan tangannya, lalu dia pun meninggalkan bangsal. Sambil menutup pintu ruang rawat, dokter itu merasa takjub. Meskipun Valentino memiliki status yang tinggi, dia masih memperlakukan orang dengan sangat lembut. Dia jauh lebih luar biasa daripada orang kaya baru yang suka meremehkan orang lain hanya karena mempunyai sedikit uang. Mungkin dia memang pantas mendapatkan kesuksesannya. Tunggu, Dok. Panggil Valentino. Tiba-tiba, Valentino menghentikan dokter itu lagi. Tuan Valentino, apakah ada yang terasa tidak enak? Tanya dokter itu. Dokter itu tertegun, kemudian buru-buru masuk. Dia terlihat sedikit gugup. Bukan aku. Aku ingin bertanya, kalau seorang wanita hamil disuntik obat bius, apakah itu akan berdampak buruk? Tanya Valentino. Ketika menanyakan pertanyaan ini, raut wajah Valentino tampak sangat serius. Angel menatap dokter itu dengan mata terbelalak, hatinya diliputi kecemasan. Obat bius? Umumnya, tidak ada masalah. Ketika operasi caesar, ibu hamil juga perlu disuntik obat bius. Tapi pada saat itu, janinnya sudah berkembang sempurna. Tuan Valentino bertanya seperti ini, Nona Angel, ya? Tanya dokter itu. Dokter itu menatap Angel dengan bimbang. Seseorang menyuntikkan obat bius ke dalam tubuhnya. Aku tidak tahu apakah itu akan berpengaruh atau tidak. Jelas Valentino sambil mengangguk. Jantung dokter itu sontak berdebar kencang, lalu dia buru-buru berkata, kalau begitu, kita harus melihat apa bahan utama obat biusnya. Kemudian, dokter itu lanjut menjelaskan. Bahan utama obat bius yang terbuat dari lidokain dan prilokain belum ditemukan memiliki efek buruk pada janin. Secara umum, keamanan obat bius relatif tinggi. Bagaimanapun, mereka disiapkan dengan tepat untuk digunakan dalam tubuh manusia. Tapi selama kehamilan, antibiotik dan sejenisnya harus dilarang, seperti metronidazol, itu pasti akan memengaruhi janin. Nona Angel, apa kamu merasa ada yang tidak nyaman? Tanya dokter itu dengan hati-hati. Angel merasakannya dengan hati-hati, lalu mengulurkan tangan untuk menyentuh perut bagian bawahnya sambil berkata, sepertinya tidak. Seharusnya itu tidak menjadi masalah, tapi perlu diperiksa juga. Saran dokter itu sambil mengangguk. Lakukan pemeriksaan menyeluruh.
Jawab Valentino segera. Baik, jawab dokter itu sambil mengangguk. Kemudian dia berkata, kita bisa melakukan semuanya di sini. Jangan khawatir, Tuan Valentino. Aku akan meminta dokter wanita datang kemari. Setelah selesai berbicara, dokter itu langsung menghubungi dokter dari Departemen Kebidanan dan Ginekologi, lalu datang untuk membawa Angel untuk diperiksa. Kasman dan William juga membawa beberapa orang pergi bersama Angel dan yang lainnya. Sekarang Valentino sedang terluka, jadi dia sulit untuk bergerak. Karena itu, walaupun dia cemas, dia hanya bisa menunggu di bangsal. Kalau sampai benar-benar terjadi sesuatu pada putra angkatku, aku akan... kata Chris dengan marah sambil menggertakkan giginya. Apa yang akan kamu lakukan? Semua anggota keluarga Deraya sudah kubunuh. Ucap Mario sambil menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kalau begitu, aku akan menarik mayat mereka keluar dan membunuh mereka lagi. Ucap Chris sembari mendengus dingin. Berhenti bicara omong kosong. Pasti tidak ada yang salah. Ucap Mario sembari melambaikan tangannya. Valentino diam sejenak, kemudian juga ikut melambaikan tangannya dan berkata, pasti baik-baik saja. Nyawa keturunanku lebih keras dariku. Shoot! Shoot! Mendengar apa yang dikatakan Valentino, Chris dan yang lainnya seketika menggosok telapak tangan mereka dengan penuh semangat. Tidak ada yang lebih membahagiakan lagi selain menyambut datangnya buah hati. Di medan perang, mereka bisa membunuh orang dengan mudah dan menumpahkan darah. Mereka sangat berdarah dingin dan kejam. Setelah keluar dari sana, mereka hanyalah orang biasa dan memiliki perasaan. Saat memikirkan kelahiran putra Valentino, orang-orang sangat menantikannya. Tunggu sebentar, biar kuhitung seberapa hebatnya anak ini ke depannya. Mau itu putra pejabat ataupun konglomerat generasi kedua, di hadapan tuan muda kecil, mereka bukanlah apa-apa. Pungkas Chris. Setelah itu, Chris pun lanjut berkata, ayahnya adalah Kak Valentino. Tidak ada yang perlu dikatakan lagi selain sangat luar biasa. Kakeknya adalah seorang perwira bintang 3, berarti dia adalah generasi ketiga dari keluarga berlatar belakang bagus. Sedangkan ayah angkatnya, aku, memiliki 150.000 prajurit Maple Pavilion di bawah komandoku. Lalu, kota Neo adalah miliknya, kota Vero adalah miliknya, kota Kama adalah miliknya dan kota Makmur adalah miliknya. Asosiasi Valentino Empire, Asosiasi Distrik Komersial Reverso, lingkaran ahli bela diri kota Vero, masih ada sekutu multinasional, grup global. Chris merenung sambil mengulurkan jari-jarinya. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya sambil berkata, bahkan aku pun ingin menjadi anak Kak Valentino. Hahaha, dasar bodoh. Tapi sejujurnya, anak Kak Valentino belum lahir saja sudah menjadi orang yang sangat luar biasa. Dalam sekejap mata, semua orang tertawa terbahak-bahak. Mereka sangat tidak berdaya terhadap sikap Chris. Mendengar Chris sedang menghitung dengan cermat, Valentino juga tersenyum, hatinya juga diliputi rasa antisipasi yang besar. Dia telah bekerja keras begitu lama. Semua itu demi bisa memberikan Angel dan putranya sebuah masa depan yang lebih baik, masa depan yang tenang. Sekarang, dia sudah berhasil melakukannya. Semua musuh diberantas oleh dirinya, selain itu dia juga sudah berjuang keras untuk membangun fondasi besar ini. Bahkan jika keturunannya tidak melakukan apa-apa dan hanya menikmati hidup, semua ini sudah cukup untuk membiarkan mereka hidup makmur selama beberapa generasi. Namun, Valentino percaya bahwa keturunannya jelas bukan tipe orang yang tidak mau melakukan apa-apa. Pada saat itu, kalian masih harus menjaga mereka untukku. Jika Angel tidak ingin pergi ke area laut keluarga Wijaya, maka tidak perlu pergi ke sana dulu. Dia mau tinggal di kota Neo, jadi tinggal di sana saja dulu. Ucap Valentino. Mendengar ucapan Valentino, semua orang terdiam. Kekacauan di kota makmur disebabkan oleh Valentino seorang. Valentino harus memberikan negara Nagon sebuah penjelasan. Valentino sama sekali tidak bisa melarikan diri dari masalah ini. Bab 1747,
siapkan payung sebelum hujan. Kak Valentino, jangan bicara seperti itu. Aku sedikit panik, kata Chris. Setelah itu, Chris menyentuh kepalanya sambil bergumam. Dengan keberadaan Jenderal Hanaga, seharusnya tidak ada masalah besar. Valentino melambaikan tangannya, lalu berkata, persiapkan dulu dengan baik. Lebih baik sedia payung sebelum hujan. Setelah itu, dia lanjut berkata, keamanan penthouse Gunung Cloud juga harus ditingkatkan 10 kali lipat. Dulu kita terlalu anggap remeh. Setelah kalian kembali, bangun garis blokade dalam jarak 3 km. Daerah 3 km itu akan menjadi milik pribadi. Kita bisa membelinya. Valentino memicingkan matanya sambil memberi perintah selangkah demi selangkah. Di area Villa Cloud, mereka akan membangun benteng di jarak 3 km lahan bebas. Dengan cara ini, sudah cukup untuk menjamin keamanan Angel dan yang lainnya. Sekarang, Valentino tidak tahu penjelasan seperti apa yang diinginkan Reza. Karena itu, Valentino hanya bisa melakukan persiapan semaksimal mungkin. Tentu saja, ini hanya untuk sementara waktu. Kalau Angel mau tinggal di keluarga Yuanda, itu bagus juga. Di keluarga Yuanda, keselamatannya akan lebih terjamin. Pungkas Valentino. Bagaimanapun, Hanaga adalah ayah kandung Angel. Sedangkan anggota keluarga Yuanda lainnya, sebelumnya mereka semua sudah pernah berlutut pada Valentino, kecuali Tuan Besar Yuanda dan Hanaga. Berlutut sekali, berlutut untuk sepanjang hidup. Selama Valentino masih ada, mereka tidak akan pernah bisa mengangkat kepala mereka. Oleh karena itu, mereka pasti tidak bodoh sampai pergi menindas Angel. Kehancuran keluarga De Reyes Kota Makmur sangat menggemparkan dan membuat banyak orang bersikap patuh. Baiklah, Kak Valentino. Semua itu akan bergantung pada apa yang diinginkan kakak ipar, kata Mario sambil mengangguk. Sekarang, ceritakan lebih banyak tentang situasi saat itu setelah aku jatuh pingsan, kata Valentino dengan tenang. Valentino mengangguk, mengambil sebatang rokok, kemudian meletakkannya dengan lembut. Chris segera mundur selangkah, memberikan kesempatan itu kepada Mario, sosok yang mirip dengan kepala pelayan asosiasi Maple Pavilion. Kak Valentino, setelah kamu pingsan, Hanaga langsung mengirimmu ke rumah sakit terbaik di Kota Makmur. Lalu aku yang membantai semua anggota keluarga De Reyes. Jelas Mario. Begitu selesai bicara, Mario langsung menatap Valentino. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang dia lakukan sendiri tanpa perintah dari Valentino. Tidak apa-apa, membasmi mereka hingga ke akarnya, ucap Valentino dengan lembut sambil melambaikan tangannya. Dia tidak bermaksud menyalahkan Mario. Kejam? Biarlah dia kejam. Kalau dia tidak kejam sekarang, kelak saat keluarga De Reyes memiliki kesempatan untuk melawan, mereka mungkin akan lebih kejam lagi terhadap Angel. Baik, jawab Mario sambil mengangguk, kemudian melanjutkan. Orang-orang kita sudah kembali. Aku juga sudah memberitahu Pak Hendrik tentang masalah ini. Tadi malam banyak yang menelepon untuk menanyakan situasi, ada yang ingin datang menemuimu juga, tetapi aku tidak meminta mereka datang. Jelas Mario lagi. Valentino mengangguk, kemudian berkata, tidak perlu datang. Terlalu merepotkan. Ini bukan masalah besar. Paling lama 2 hari lagi aku sudah bisa keluar dari rumah sakit. Apa masih ada hal lain lagi? Mario berpikir sejenak dan berkata, oh ya, Satya juga datang. Dia bilang setelah kamu siuman, jangan lupa untuk mencarinya. Kalau begitu, aku pasti harus pergi mencarinya. Masih ada pertempuran di antara kita. Jawab Valentino sambil tersenyum pelan. Saat mendengar ucapan Valentino, Mario dan yang lainnya sedikit bingung, tetapi mereka tidak banyak bertanya. Valentino bertanya lagi. Apa lagi? Apakah ada hal penting lainnya? Mario tertegun sejenak, lalu berkata, ada beberapa orang datang mencarimu, tetapi mereka dihentikan oleh Jenderal Hanaga. Mungkin mereka adalah orang pihak Pak Reza. Mendengar ini,
senyum di wajah Valentino perlahan menghilang. Suasana hatinya juga berubah buruk. Bagaimanapun, masalah ini harus dihadapi. Hanaga bisa membantunya menghentikan mereka sebentar, tapi Hanaga pasti tidak bisa menghentikan mereka selamanya. Oleh karena itu, pada akhirnya Valentino harus menghadapinya sendiri. Aku akan bicara pada mereka kalau aku sudah sembuh, kata Valentino. Valentino mengangguk, kemudian tidak mengungkit topik ini lagi. Masalah ini memang tidak bisa dihindari selamanya. Namun, dia harus mengurus urusannya sendiri dulu, baru menghadapi sanksi petinggi. Baiklah, Kak Valentino, kami akan melakukan apapun yang kamu katakan. Pungkas Mario menutup pembicaraan ini. Chris mengerutkan kening, menyela semua orang dan berkata dengan nada penuh harap. Jangan bicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Kita seharusnya menikmati masa sekarang, bukan memikirkan masa lalu. Bisakah kamu memikirkan hadiah seperti apa yang harus kita siapkan ketika putra Kak Valentino lahir? Jangan katakan apapun. Saat dia masih kecil, aku akan membelikannya mobil mainan. Ketika sudah dewasa, aku memberinya mobil sport. Pokoknya, aku akan mengurus mobil-mobilnya sejak dia kecil hingga dewasa, kata Mario dengan angkuh sambil melambaikan tangannya. Evan dan para prajurit keluarga Wijaya kini merasa agak canggung. Bagaimanapun, fokus mereka bukan pada bisnis, jadi kekayaan mereka jelas tidak sebanding dengan Mario dan Chris. Kalau begitu, aku akan mengajarinya ilmu bela diri. Aku akan mengajari dia bertarung, kata Evan sambil menahan senyuman. Chris tersenyum, kemudian berkata dengan sungguh-sungguh. Kalian payah sekali. Ajari dia bagaimana berbakti pada orang tua, dong. Aku akan membawanya pergi menggoda perempuan ketika dia berusia 7 tahun. Biar dia belajar jatuh cinta lebih awal agar Kak Valentino bisa menjadi ayah mertua adalah hal yang benar. Sebaiknya kamu cari pacar dulu, baru bicarakan hal lain. Sindir Mario tanpa ampun. Wajah Chris memerah, lalu berkata dengan keras kepala. Kalau begitu, aku akan membelikannya villa besar. Tidak peduli di mana itu, aku akan beli untuknya. Omong-omong, aku akan membangun istana untuknya di sebidang tanah di kota Neo ketika aku kembali. Pernahkah kalian mendengar tentang kastil? Itu adalah tempat tinggal para bangsawan. Semua orang tidak bisa menahan tawa lagi. Sikap Chris yang polos dan keras kepala membuat orang sangat tidak berdaya. Tuan muda Chris, kurasa satu kastil saja tidak cukup, kata seseorang. Pada saat ini, dokter yang bertanggung jawab untuk memeriksa Valentino pun masuk sambil tersenyum. Di belakang dokter itu, ada 2 dokter wanita yang sedang tersenyum. Sedangkan Angel mengikuti dokter itu dari belakang dan ditemani oleh beberapa perawat. Apa? Apa maksudmu? Tanya Chris agak bingung. Valentino sontak terduduk di atas ranjang rumah sakit sambil menatap Angel dengan gugup. Dokter tidak berani bertele-tele di depan Valentino. Dia pun tersenyum sambil berkata, Tuan Valentino, Nona Angel baik-baik saja. Janinnya juga sangat sehat dan berkembang dengan baik. Tapi Nona Angel agak syok. Jadi kami meresepkan obat untuk menenangkan saraf dan menjaga janin. Mendengar perkataan dokter, Valentino sontak menghela napas lega, kemudian buru-buru memanggil Angel untuk duduk di sampingnya. Angel tampaknya agak malu, wajahnya sedikit memerah. Dia pun dengan patuh duduk di samping Valentino. Baguslah kalau tidak apa-apa, gumam Valentino. Hatinya yang selama ini diliputi kecemasan pun akhirnya lega. Lalu apa maksudmu ketika kamu mengatakan mempersiapkan sebuah kastil saja tidak cukup? Tanya Chris. Dokter wanita itu segera tersenyum dan berkata, Karena Nona Angel hamil anak kembar. Apa? Valentino, Chris dan yang lainnya sontak tertegun. Bab 1748, Balas Budi. Kemudian, Valentino membelalakan matanya sambil menatap Angel dengan penuh semangat. Sungguh? Tanya Valentino, hatinya terasa sangat hangat. Ya.
Jawab Angel sambil mengangguk dengan malu. Sempurna! Bagus! Seru Valentino dengan gembira. Valentino hendak menari, tapi tidak sengaja menarik luka di tubuhnya. Saking sakitnya, dia pun meringis. Akan tetapi, dia tetap menahan rasa sakitnya dan merasa sangat gembira. Melihat Valentino seperti ini, semua orang tidak bisa menahan tawa. Sial! Ini luar biasa sekali! Teriak Chris sambil terkesiap dengan takjub. Berhenti bicara. Sepertinya aku harus bicara dengan perusahaan Ferrari dan Lamborghini. Aku mau membelinya. Ucap Mario sambil menyentuh dagunya dan merenung. Valentino terus menggosok telapak tangannya, lalu buru-buru bertanya. Bagus. Bagus. Laki-laki dan perempuan? Begitu mendengar pertanyaan Valentino, dokter wanita itu sontak tercengang, tetapi dia tidak berbicara. Menurut peraturan, jenis kelamin anak tidak boleh dikatakan dengan santai. Namun, ini adalah Valentino. Tentu saja, mereka tidak berani menyembunyikannya. Akan tetapi, Angel bilang tidak perlu memeriksa jenis kelamin anaknya dan tidak perlu memberitahunya. Karena itu, dokter yang bertanggung jawab atas pemeriksaan pun tidak memeriksanya. Angel menyentuh Valentino, lalu berkata sambil menahan senyum. Valentino, akulah yang tidak membiarkan dokter memeriksa jenis kelaminnya. Lagi pula, baik laki-laki atau perempuan, mereka adalah anak kita. Kamu tidak boleh terlalu berpihak pada putrimu. Oke, tidak periksa juga tidak apa-apa. Bagaimanapun, mereka adalah keturunanku. Haha! Ucap Valentino. Saat berbicara, dia terus tertawa bahagia. Semua orang juga sangat senang, kemudian mengucapkan selamat kepada Valentino. Beberapa saat kemudian, beberapa dokter itu pun meninggalkan bangsal. Sedangkan Chris dan yang lainnya juga pergi berjaga di luar, menyisakan waktu untuk Valentino dan Angel. Setelah keduanya berbicara sebentar, Valentino mendesak Angel untuk beristirahat. Bagaimanapun, Angel belum beristirahat dengan baik selama 1 hari 1 malam. Angel ingin menjaga Valentino, tetapi setelah teringat bahwa dia sedang hamil, dia pun tidak menolak. Di bangsal perawatan intensif ini, ada ruang istirahat dan toilet terpisah di ruangan itu. Kembar! Cekaka, kembar! Gumam Valentino dengan gembira. Semakin Valentino memikirkannya, dia semakin bersemangat. Dia terus bernyanyi. Tak lama kemudian, pintu bangsalnya kembali diketuk. Valentino mendongak, lalu berteriak. Masuk! Ketika pintu terbuka, Jackson yang sedang mengenakan setelan jas dan diikuti oleh seorang asisten wanita pun melangkah masuk. Sahabatku, kamu lagi-lagi berhasil membuat prestasi lain. Seru Jackson. Jackson selalu bersikap tenang, wajahnya juga terus memperlihatkan senyuman. Tuan Jackson, jangan mengejekku. Ucap Valentino. Valentino menggeleng dengan tak berdaya, lalu memberi isyarat agar Jackson duduk. Asisten wanita itu meletakkan keranjang buah di atas meja dengan lembut, kemudian berdiri di belakang Jackson. Bagaimana? Seharusnya tidak ada masalah, kan? Tanya Jackson sembari melihat perban di tubuh Valentino. Tidak ada yang serius. Aku sudah bisa keluar dalam 2 atau 3 hari. Jawab Valentino sambil melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Setelah itu, dia lanjut bertanya. Kenapa Tuan Jackson datang ke Kota Makmur juga? Apakah ada urusan? Atau kamu sengaja datang menemuiku? Haha, tentu saja aku sengaja datang untuk menemui Tuan Valentino. Bagaimanapun kita adalah teman. Pungkas Jackson. Jackson tertawa, nada bicaranya sangat hangat. Hubungannya dengan Valentino bukan hanya sekutu yang punya bekerja sama dengan satu sama lain. Secara pribadi, dia juga sangat menyukai kepribadian Valentino. Lebih penting lagi, sebagai sekutu, semakin besar kekuatan Valentino, maka dia akan semakin dihargai grup global. Setelah pertempuran di Kota Makmur, di penjuru negara Nagon,
status Valentino sangat sulit diguncang oleh orang biasa. Hal ini membuat Jackson lebih peduli pada Valentino. Benar, kita adalah teman untuk selamanya. Tuan Jackson, kita sudah saling kenal begitu lama. Kamu selalu membantuku. Sekarang aku mungkin sudah punya sedikit kemampuan untuk membantumu. Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja. Kamu tahu sifatku. Aku tidak suka bertele-tele dengan teman-teman baikku. Kalau kamu punya kesulitan, katakan saja langsung. Ucap Valentino dengan tulus. Valentino tersenyum lembut, nada bicaranya terdengar sangat serius. Kalau begitu, Tuan Valentino, aku juga tidak akan sungkan lagi, kata Jackson. Jackson merenung sejenak, lalu sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan sambil menatap Valentino dan tertawa. Tidak perlu sungkan, katakan saja, ucap Valentino sambil mengangguk dan tersenyum. Jackson juga tidak sungkan lagi dan langsung menyatakan permintaannya. Aku berencana untuk mengembangkan cabang grup global yang ada di Kota Makmur. Jadi rencana selanjutnya adalah mengambil real estate yang ada di sekitar Kota Makmur, yaitu di Pulau Quen dan Diro. Jika Tuan Valentino dapat membantu sedikit saja, grup global akan sangat berterima kasih padamu. Dengan kekuatan grup global, jika ingin memasuki kedua tempat ini juga tidak termasuk sulit. Bagaimanapun, dengan dukungan rantai modal yang kuat, tidak peduli di mana mereka mengembangkan bisnis mereka juga tidak jadi masalah. Namun, dengan kekuasaan Valentino saat ini, selama dia setuju, grup global bisa langsung menghindari banyak prosedur rumit. Valentino segera melambaikan tangannya, lalu berkata, "Tidak masalah, Tuan Jackson. Lakukan saja. Aku akan menjamin kemudahan prosedurnya." Jackson menyatukan kedua tangannya sambil berkata dengan sopan, "Kalau begitu terima kasih banyak, Tuan Valentino." Mendengar itu, Valentino pun berkata, "Tuan Jackson, kamu terlalu sungkan. Dulu saat di kota Neo, kamu memberiku penthouse Gunung Cloud. Kemudian setelah aku mengalami masalah, kamu bahkan membantuku menjaga Angel dan yang lainnya. Baik secara diam-diam maupun terbuka, kamu telah banyak membantuku. Aku mengingat semua itu dalam hatiku. Aku berutang banyak padamu, jadi kalau kamu butuh bantuan, jangan sungkan denganku." Setelah mengatakan itu, Valentino berhenti untuk merenung sejenak. Awalnya Jackson ingin mengatakan sesuatu, tapi melihat Valentino seperti ini, dia tidak jadi bicara, melainkan menunggu dengan tenang. Dengan cara ini, kelak saat grup global berkembang di negara Nagon, aku akan memberi Tuan Jackson dua pilihan. 1. Berbagi kekuasaan dengan Asosiasi Valentino Empire dan Asosiasi Distrik Komersial Reverso. Entah itu kota makmur atau kota lain, asal grup global ke sana, grup global akan mendapat keuntungan. Jelas Valentino. Kemudian, Valentino lanjut berkata, "Kedua, grup global dapat membuat cabang di tempat-tempat yang belum tercakup oleh Asosiasi Valentino Empire. Aku akan menghubungi Pak Arvin dan yang lainnya. Tempat yang dimiliki grup global tidak akan diganggu." Kata-kata Valentino sangat serius. Semua ini merupakan pemikirannya yang tulus. Jackson langsung tercengang. Asisten wanita di belakangnya juga membelalakan matanya. Mereka tidak menyangka Valentino begitu murah hati pada Jackson. Bagaimanapun, satu kota adalah lahan yang sangat empuk. Sementara Valentino langsung bilang di mana ada grup global, anggotanya tidak akan mengganggu. Ini benar-benar memberikan manfaat besar bagi grup global. Terutama asisten wanita itu, ketika Valentino dalam kesulitan dan Jackson diam-diam membantu Valentino, dia masih tidak mengerti.